Yugo memperhatikan Alma dari kejauhan. Alma tampak berdiri di pinggir jalan. Sepertinya nyonya besarnya itu sedang menunggu seseorang. Hugo mengambil rokok dan menghisapnya. Sembari merokok, dia memperhatikan gerak-gerik Alma dari dalam mobil. Sudah beberapa bulan ini, Tuan Daniel menyuruhnya untuk selalu memantau keadaan istrinya, terutama ketika istrinya sedang berada di luar rumah. Tuan Daniel berpesan, dia boleh melonggarkan pemantauannya ketika tuannya itu sedang bersama istrinya. Sepertinya Tuan Daniel tidak ingin kemesraannya terganggu. Hampir 10 menit menunggu. Satu batang rokok sudah habis dihisapnya. Hugo sudah menyalakan batang kedua ketika dari kejauhan dia melihat Lexus putih terparkir di pinggir jalan. Sepertinya Tuan Daniel sudah datang. Sudah saatnya dia pergi. Hugo mematikan rokok dan membuangnya. Dia menaikkan kaca dan mulai menyalakan mesin mobil. Hugo memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Untuk hari ini tugasnya telah selesai. Hugo mulai meladukan mobil. Iseng-iseng dia menatap Big Boss dan isinya melalui kaca spion. Betapa terkejutnya dia melihat pemandangan itu. Hugo menghentikan mobil secara mendadak. Ia keluar dari mobil dan mulai berlari ke arah majikannya. Dia melihat Big Boss-nya terkapar di tengah jalan, sementara istrinya menangis meraung-raung dan histeris. Apa yang terjadi pada mereka? Hugo berlari dan berlari, tepat sebelum Alma tak sadarkan diri. Dia tiba tepat di samping mereka. Hugo merengkuh Alma dalam pelukan. Kemudian dia menatap Daniel yang terkapar. Wajahnya semakin terkejut ketika melihat pisau yang tercancap di perut Daniel dan aliran darah yang terus-menerus mengalir. Hugo meletakkan Alma pelan-pelan di aspal dan langsung berpindah ke samping Daniel. Hugo merobek baju Daniel. Dia mencari sumber pendarahan dan berusaha menghentikannya. Pisau menancap cukup dalam. Terdapat beberapa bekas tusukan di area perut yang lain. "Woi, tolongin, jangan cuma liatin, brengsek kalian semua." Hugo menjumpai orang-orang yang mulai berkerumun, menyaksikan apa yang sedang terjadi. Banyak di antara mereka yang mengeluarkan ponsel dan mulai memfoto-foto. "Telepon ambulan cepat!" Hugo kembali berteriak. Beberapa orang mulai tersadar dan langsung menelpon ambulan. Sementara yang lain tampak menolong Alma. Selagi menunggu ambulan datang, Hugo berusaha menghentikan pendarahan itu dengan membebat luka itu dengan bajunya. Sementara dia membiarkan pisau tetap menancap di perut Daniel. Dia bukan petugas medis. Dia takut akan terjadi pendarahan fatal bila mencabut pisau itu dengan sembarangan. Meskipun sudah dibebat dengan bajunya, namun darah masih saja merembes keluar. Hugo meneriaki orang-orang untuk memberikan dia kain, handuk, baju, atau apapun yang menghentikan pendarahan Daniel. Dia berusaha sekeras mungkin. Hugo mulai memeriksa tanda-tanda vital Daniel. Dia mengambil ponsel dan menyalakan senter. Dia memeriksa mata Daniel untuk merangsang adanya respon. Dia juga mengetuk-ngetuk dan menekan tubuh Daniel. Bahkan dia mencubit tubuh Daniel dengan keras. Namun tetap tidak ada respon. Sepertinya Daniel sudah kehilangan kesadarannya. "Sudah telepon ambulan belum?" Hugo kembali berteriak. Raut wajahnya sudah tampak cemas. Dia khawatir bila ambulan datang terlambat, Daniel akan mati karena kehabisan darah. Sudah pak, 5 menit lagi pak, ambulannya sudah jalan." Salah satu orang menjawab. Lalu bagaimana dengan ibu ini? Apa yang harus kami lakukan?" Orang yang lain menunjuk Alma yang tampak masih pingsan. "Bawa dia ke rumah sakit yang sama. Tunggu ambulan datang. Kalian bisa mengikuti kami dari belakang." "Baik pak." 5 menit kemudian, sirene ambulan mulai terdengar. Sepertinya petugas medis bertindak dengan sangat cepat. Ambulan datang mendekat. 2 petugas medis langsung turun. Mereka menurunkan tandu dari dalam mobil dan meletakkannya di samping Daniel.
Kemudian mereka melakukan prosedur pertolongan pertama. Setelah memastikan Daniel dalam kondisi tak sadarkan diri, mereka memasang nebulizer di hidung Daniel sebagai alat bantu pernafasan. Kemudian dengan pelan dan hati-hati, mereka memindahkan tubuh Daniel ke tenda. Dua petugas itu kemudian memasukkan Daniel ke dalam ambulan. Di dalam ambulan, mereka mulai memasang peralatan pada tubuh Daniel, sehingga mereka bisa memantau keadaan vital Daniel melalui monitor EKG. Mereka memeriksa kondisi pernafasan Daniel yang tampak melemah. Dari monitor EKG, terlihat tekanan darah dan detak jantung Daniel mulai menurun. Petugas medis berusaha menekan-nekan dada Daniel untuk menstabilkan dan mengembalikan detak jantungnya. Siapa keluarga pasien? Saya. Ikut segera. Pasien kritis. Hugo dengan cepat naik ke dalam ambulan. Satu petugas medis berusaha menghentikan pendarahan Daniel dengan menekan-nekan perutnya. Kondisi Daniel tampak semakin menurun. Sudah berapa lama pasien tertusuk? Sekitar 10 menit. Pasien sudah kehilangan banyak darah. Saya khawatir dia tidak akan terselamatkan. Selamatkan dia. Hugo mengambil kerah baju petugas medis. Tindakan spontan atas pertanyaan yang mengejutkan. Tenang Pak, tenang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi pasien sudah kehilangan banyak. Dia adalah Tuan Daniel, Presiden Direktur Grup H. Kalian harus menyelamatkannya, atau kalian akan kehilangan pekerjaan untuk selamanya. Mendengar nama Grup H disebut-sebut, membuat petugas medis menjadi ciut. Dia memang bukan salah satu karyawan grup terbesar tersebut. Namun, dia tahu bahwa pemilik grup itu menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia. Bahkan, Rumah Sakit H Hospital menjadi salah satu rumah sakit terbesar. Kak, kami akan berusaha menyelamatkannya. Bapak, tenang saja. Petugas itu kembali menyuruh rekannya untuk menyetir dengan lebih cepat. Dia menatap Daniel dengan takjub. Tidak menyangka akan mendapatkan pasien VVIP seperti itu. Ambulan menuju rumah sakit terdekat. Petugas medis turun dan membawa Daniel ke UGD. Petugas itu menceritakan semua kondisi Daniel pada dokter yang bertugas, termasuk juga status Daniel. Tampak beberapa dokter langsung menangani Daniel dengan cekatan. Mereka memeriksa kondisi vital Daniel dengan teliti. Siapa wali pasien? Saya. Hugo langsung maju. Anda siapa? Saya bawahannya. Saya butuh wali dari Tuan Daniel. Kondisi pasien sangat kritis. Beliau kehilangan darah hampir 40%. Kami khawatir beliau mengalami shock hipovolemik. Kami harus segera melakukan prosedur operasi laparotomi untuk menghentikan pendarahannya. Kami butuh wali untuk menyetujui operasi ini. Segera lakukan operasi. Saya akan menghubungi keluarganya. Saya akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu pada beliau. Tangani beliau segera mungkin. Hugo menandaskan dengan nada mengancam. Kemudian, dia mulai menghubungi asisten Tito dan menceritakan semuanya. 15 menit kemudian, keluarga besar grup H sudah datang. Tampak asisten Tito, Mami Cat, dan Papa Edwin, dan beberapa pengawal datang. Asisten Tito langsung mendekati Hugo, menanyakan keadaan Daniel. Bagaimana keadaan anakku? Apa yang terjadi padanya? Katakan padaku, katakan. Mami Cat memukul-mukul dada Hugo. Air mata tak berhenti mengalir dari matanya. Papa Edwin memegang bahunya, berusaha menguatkan. Sayang, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? My little boy, Daniel. Jangan tinggalkan Mami, nak. Jangan tinggalkan kami.
Mami Cat berteriak-teriak. Sayang, Daniel kita tidak apa-apa. Tenang sayang, tenanglah. Papa Ed menghibur Mami Cat, memeluk tubuh Mami yang tampak melemah. Mami Cat tampak berteriak-teriak, hingga akhirnya dia pingsan dalam pelukan Papa Ed. Tangani prosedurnya, lakukan operasi secepat mungkin, perintah Papa Ed. Baik Pak. Tito pergi ke bagian administrasi dan mengurus prosedur pengoperasian. Sementara Hugo tetap bersama Papi Edwin. Ceritakan apa yang terjadi. Dan Hugo menceritakan semua yang dia tahu. Dari awal dia memantau Alma sampai melihat Daniel terkapar bersimbah darah. Apa kamu lihat pelakunya? Sayangnya tidak, Pak. Pergi ke bagian pusat informasi. Lacak semua CCTV di daerah itu. Temukan pembunuh itu malam ini juga. Baik, Pak. Alma membuka matanya. Dia tampak menatap langit putih di atasnya. Dia mengejap-ngejapkan mata dan berusaha mengenali sekelilingnya. Nak, kamu sudah sadar? Alma menoleh pada asal suara. Dia melihat ibunya duduk di sebelah ranjang. Tampak air mata membasahi wajahnya. Ibu, Alma berusaha untuk duduk. Bu Rusmi membantunya. Ibu, kenapa di sini? Ini di mana? Alma menoleh ke samping kanan dan kiri. Bila melihat seisi ruangan, Alma yakin dia sedang berada di rumah sakit. Pertanyaannya, mengapa dia berada di rumah sakit? Mengapa aku bisa di sini? Bu Rusmi memilih tidak menjawab. Dia bingung harus mengatakan apa. Ibu, kenapa di sini? Bukankah ibu seharusnya di rumah Kak Nisa? Bu Rusmi masih tidak menjawab. Alma memegang kepalanya dan berusaha memijat-mijatnya. Mencari-cari jawaban kenapa dia bisa berada di rumah sakit. Seingatnya, dia tengah menuju Daniel di depan kafe. Kemudian, Daniel menjemputnya. Dan ada orang aneh yang menusuk. Di mana dia? Di mana dia, Bu? Alma serta-merta turun dari ranjang. Ingatannya telah terkumpul sempurna. Dia melihat suaminya tergeletak bersimbah darah di jalan raya. Ingatan menyeramkan yang tak bisa hilang dari kepalanya. Sabar, Nak, sabar. Tenangkan dirimu dulu, Nak. Ini, minum dulu. Enggak, aku harus ketemu dia. Dia di mana, Bu? Aku harus melihatnya langsung. Aku harus memastikan dia baik-baik saja. Alma mendorong air yang disodorkan ibunya. Raut wajah panik, gelisah, ketakutan, cemas, sedih, dan bingung menjadi satu. Air mata tampak mengalir di wajah ayunya. Sabar, Nak. Jangan terbawa emosi. Ingat bayimu, Nak. Emosimu harus stabil agar kandunganmu baik-baik saja. Aduh, Alma mengeluh sembari memegang perutnya. Kenapa, Nak? Apanya yang sakit? Mendengar kata bayi disebut membuat Alma menjadi melihat perutnya. Dia memeluk perutnya dengan erat. Tubuhnya gemetar karena tangis dan juga ketakutan. Apanya yang sakit? Perutmu sakit? Bu Rusmi memegang bahu Alma dengan cemas. Dia takut terjadi apa-apa dengan anaknya. Ibu panggilkan dokter ya? Enggak usah. Hanya sedikit kram. Duduk dulu. Dengarkan ibu baik-baik. Bu Rusmi kembali mendudukkan Alma di ranjang. Beliau memegang bahu Alma dan menatap dalam-dalam. Kamu harus tenang, harus kuat. Jika kamu tidak bisa tenang dan kuat, bayimu akan menjadi taruhannya. Tenangkan dirimu dulu. Tapi Bu, shh,
Minum dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Bu Rusmi memberi arahan. Mereka melakukan hal itu selama beberapa waktu. Nafas Alma mulai tenang. Namun air mata masih terus mengalir di wajahnya. Dia menatap ibunya dalam-dalam. Kami baik-baik saja, Bu. Kami kuat. Dia di mana? Alma terisak. Aku harus melihatnya langsung. Aku harus memastikan dia baik-baik saja. Alma berkata dengan tersendat-sendat. Tubuhnya kembali gemetar karena tangis. Aku melihatnya ditusuk. Tubuhnya penuh dengan darah. Dia jatuh tepat di depanku. Dia harus selamat, Bu. Katakan, dia baik-baik saja, Bu. Katakan. Alma terisak. Bu Rusmi segera memeluk tubuh anaknya. Dia membelai-belai rambut Alma dengan lembut. Suamimu pasti akan baik-baik saja, Nak. Ada kamu dan bayi kalian. Dia tidak akan meninggalkan kalian begitu saja. Alma menangis dengan tubuh gemetar. Membayangkan tubuh Daniel yang bersimbah darah membuatnya sangat ketakutan. Dia di mana, Bu? Katakan padaku. Alma memegang bahu Bu Rusmi, menuntut jawaban. Kamu harus kuat, Nak. Aku kuat, Bu. Di mana dia? Dia pasti sudah ditangani, kan? Aku sudah berada di RS. Dia juga pasti sedang berada di sini. Dokter pasti sudah menyelamatkannya. Iya kan, Bu? Alma mengguncang-guncang tubuh Bu Rusmi. Tidak sabar dengan sikap ibunya, Alma kembali turun dari ranjang dan mulai berlari ke arah pintu. Bu Rusmi mengejarnya dan berhasil menangkap lengan anaknya. Sabar, Nak. Ibu akan mengantarmu melihatnya. Jangan emosi ya. Tenangkan dirimu dulu. Ibu akan mengantarmu kalau kamu sudah tenang. Mau tidak mau, Alma menuruti perkataan ibunya. Dia berusaha menenangkan pikiran dan kekalutan di dalam kepalanya. Meyakinkan diri sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Daniel pasti akan selamat. Tidak mungkin Daniel meninggalkannya. Dia sedang hamil. Suaminya tidak akan tega meninggalkan mereka berdua. Ya, pasti seperti itu. Aku sudah tenang, Bu. Antarkan aku melihatnya. Alma berusaha tersenyum. Betul kata ibunya. Dia harus tenang untuk bayi mereka. Daniel tidak akan kenapa-kenapa. Bu Rusmi menatap Alma dengan ragu karena tidak ingin anaknya menggila lagi. Pelan-pelan Bu Rusmi menuntun Alma. Mereka melalui koridor demi koridor rumah sakit hingga akhirnya mereka berhenti tepat di depan ruang operasi. Alma melihat ada banyak orang di sana. Mami Cat, Papa Ed, Tito, Jordan, Akbar, Jiko, dan beberapa orang yang tak dikenalnya. Ada apa ini? Kenapa semua ada di sini? Alma bertanya. Mami Cat yang sedang menangis terisak-isak dipeluk Papa Ed, langsung mendongakkan kepalanya. Begitu melihat Alma, dia langsung lari menyongsong menantunya. Sayangku, sayangku. Mami Cat memeluk Alma dengan erat. Kamu selamat, Nak. Kamu selamat. Mami Cat membelai-belai rambut Alma. Tubuhnya gemetar karena tangis. Mama, ada apa ini? Kenapa semua berkumpul di sini? Di mana Kak Daniel? Bukankah dokter sudah menolongnya? Dokter sudah menyembuhkannya, kan? Mami Cat tidak menjawab. Dia tetap menangis terseduh-seduh sembari memeluk Alma. Papa Edwin mendekati keduanya. Dia menepuk-nepuk punggung istrinya. Daniel pasti akan baik-baik saja. Dokter sedang berusaha menyelamatkannya. Kamu jangan khawatir, Nak. Dia di mana, Pak?
Kenapa Mama menangis? Dia sedang berada di dalam ruang itu. Dia sedang dioperasi. Dia pasti akan selamat, Nak. Kita semua yakin akan hal itu. Papa Edwin berkata sembari memandang ruang operasi. Seketika Alma merasa tungkainya melemah. Alma berpegangan pada dinding untuk menjaga tubuhnya agar tidak terjatuh. Jadi dia masih dioperasi. Alma berkata pada dirinya sendiri. Tatapan matanya tampak kosong. Daniel pasti baik-baik saja. Ingat apa kata ibu. Kamu harus senang, sabar dan kuat. Ayo kembali ke kamar. Bu Rusmi kembali membujuk. Tidak, Bu. Aku mau di sini. Nak, kamu harus menjaga tubuhmu. Aku mau di sini. Dia pasti akan cepat sembuh kalau tahu aku dan bayi kami ada di dekatnya. Alma tetap ngotot. Akhirnya, mau tidak mau, Bu Rusmi mengalah. Tubuh Alma tidak berhenti gemetar. Meskipun dia berusaha tegar, tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Dia sangat ketakutan. Dia takut Daniel meninggalkannya. Mengingat banyaknya darah yang keluar, rasanya tidak mungkin. Daniel pasti akan selamat. Daniel sangat mencintai mereka. Daniel tidak akan tega meninggalkan mereka. Alma memeluk perutnya dengan erat. Dedi pasti baik-baik saja. Adik jangan khawatir. Dedi tidak akan meninggalkan kita. Dedi sangat mencintai kita. Adik tenang saja. Sehat-sehat ya, sayang. Alma berbicara pada diri sendiri, membuat sedih orang yang mendengarnya. Alma berusaha menenangkan dirinya maupun janinnya, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka menunggu selama hampir 5 jam. Raut wajah mereka tampak sangat tegang. Selama menunggu, tampak beberapa orang datang untuk memberikan laporan. Raut wajah Papa Edwin tampak serius. Ada kemarahan dalam setiap kata-katanya. Sepertinya apa yang diperintahkan sebelumnya tidak berjalan lancar. Tiba-tiba, lampu tanda di ruang operasi dimatikan dan beberapa dokter tampak keluar dari sana. Semua keluarga yang menunggu langsung menghubungi dokter itu. Siapa keluarga dari pasien? Saya ayahnya. Saya ibunya. Saya istrinya. Bagaimana kondisi suami saya, Dok? Alma dengan takut-takut bertanya. Dokter melihat Alma dari atas sampai ke bawah. Wajahnya semakin tampak prihatin melihat perut Alma yang membesar. Tatapan kasihan tampak terbesit di matanya. Saya ingin bicara dengan orang tuanya. Dokter itu mengacukan Alma dan berbalik menghadap Mami Kate dan Papa Edwin.